Di saat kota masih terlelap, ia sudah di jalanan. Bukan dengan mesin, bukan dengan bahan bakar, hanya dengan sepasang kaki dan tekad yang tak pernah padam. Betisnya adalah silinder, nafasnya adalah bahan bakar. Di tengah terik yang menghantam aspal, ia tak berhenti. Karena berhenti berarti sehari tanpa makan. Ia bukan sekadar alat transportasi, ia adalah saksi bisu perubahan zaman. Dan selama masih ada yang butuh diantarkan, ia akan terus mengayuh, pelan, pasti, tanpa henti. Saya perkenalkan diri, nama saya M. Sanif Lubis. Lahir di Pasaman Barat, Sumatera Barat, daerahnya itu kan. Tanggal 20 bulan 8 tahun 1955. Saya bawa becak dayung udah memasuki tahun 89. Sampai sekarang kira-kira saya rasa udah hampir 40 tahun. 40 tahun. Nah. Sebelum tubuhnya akrab dengan sandaran becak, jalanan ini dikenalnya dengan cara yang berbeda. Pak Sani pernah menjadi bagian dari roda ekonomi pasar, mencoba peruntungan di antara warna-warni gulungan tekstil. Awalnya saya pedagang, jadi pedagang antar pekan, tapi entah kenapa nggak tahu saya banyak nggak mau berkembang, lebih banyak kemakan modalnya daripada hasilnya. Jadi akhirnya berkurang juga jualan kita tuh, jualan kain kan, utang lengket di bosnya kan, ya lama-lama kalau diterusi jadi tambah bengkak. Ketika modal habis digerus, kebutuhan dan utang yang kian membengkak, jalan di depan tampak buntu. Namun hidup harus tetap bergulir dan sebuah ajakan dari seorang kawan mengubah arah garis hidupnya. Jadi itulah awal dari situlah, sesiap itu saya ada kawan bawa beca, saya coba bawa beca, enak penghasilannya masa itu. Jadi orang ngapain jualan, ya udahlah bawa beca terus sampai sekarang. 4 dekade berlalu, lanskap kota berganti wajah, kecepatan tidak lagi menjadi sekadar pilihan, melainkan tuntutan. Di tengah gempuran mesin berbahan bakar dan pesanan berbasis aplikasi, Pak Sani terpojok di sudut jalanan yang tak lagi ia kenali. Sekarang baru berat karena udah banyak saingannya kan. Ada Grab, ada Gojek, ada becak mesin, macam lah ada, ya banyak. Jadi keberuntungannya karena kita di Petisa ini termasuk udah sekian puluh tahun kan. Dari anak orang-orang Cina itu sampai mamahnya masih tanda sama kita. Kalau dia nggak jarak jauh dia naik becak kita. Kalau dekat baru naik becak kita, kalau jauh naik becak lain mesin. Selama becak pernah saya merasakan sama sekali tidak ada rezeki, cuma bisa beli makan siang sampai bawa pulang nggak bawa apa-apa. Tapi itulah namanya hidup, berjuang, ya udah. Pernah dialami itu. Sampai jam 10 malam dari pagi cuma bisa beli nasi sebungkus untuk makan siang. Penumpang ya kira-kira untuk biaya hidup lah begitu, pamannya biaya masalah. Insya Allah mudah-mudahan terpenuhi, ya rata-rata terpenuhi lah. Penghasilan
paling rendah sekitar kotor lah penghasilan 70.000 sehari kotor. Kadang bisa aman di atas 100, bisa juga sekali-sekali mau. Di usia 71 tahun, saat tubuhnya telah berkali-kali meminta haknya untuk beristirahat, Pak Sani terus menolak kata pensiun. Di balik kayuhannya yang kian melambat, ada pundak seorang ayah yang tidak akan pernah tega membiarkan anaknya kesusahan. Ada berpikir gitu, tapi dikarenakan ekonomi anak-anak pun boleh bilang kan hampir sama kita orang tuanya. Jadi macam mana? Bagian dia aja menutupi untuk hidup dia pun keteter dia. Kadang-kadang datang juga sama orang tuanya, Mbak tolonglah apalahnya itu. Jadi mengadang untuk pensiun tuh belum bisa. Mau tak mau lanjut teruslah sampai kemana lah, itulah berjuang terus. Hari telah beranjak siang, dan aspal yang panas telah merekam setiap jengkal perjuangan yang dilewati sejak fajar tadi. Di tengah kota yang terus bergerak tanpa henti, sepasang kaki tua ini telah menyelesaikan tugasnya untuk hari ini. Mengayuh, bertahan, dan menjaga agar kehidupan tetap berputar. Pada akhirnya, jalanan Petisah di siang yang terik ini bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah, melainkan sebuah monumen hidup tentang bagaimana sebuah harga diri dirawat di usia senja. Zaman boleh melesat meninggalkan masa lalu. Teknologi boleh terus menggantikan peran-peran manusia di jalanan. Namun, ketabahan hati seorang ayah dan kesetiaan pada setiap kayuhan yang jujur tidak akan pernah bisa digantikan oleh kemajuan apapun. Di sisa-sisa tenaganya, ia tidak sedang mengutuk perubahan zaman. Ia hanya sedang membuktikan bahwa kehormatan sebuah kehidupan ada pada keteguhan untuk tidak menyerah pada keadaan. Matahari siang mungkin membakar aspal di bawah rodanya, namun tidak sedikit pun melunturkan semangat di dalam dadanya. Ia akan terus melangkah sampai batas terjauh yang diizinkan oleh raga. Sebab selama roda itu masih berputar, perjuangan ini tidak akan pernah menemui kata akhir. Jadi begitulah perjuangan kami sesama tukang becak dayung, mau tak mau kami jalani, karena nggak ada apa namanya itu istilahnya untuk bekerja yang lain nggak ada, ditambah lagi usia sudah lanjut. Jadi mau tak mau berjuanglah, bagaimana caranya bisa, ya insya Allah mudah-mudahan ya udah rezekinya kan. Hingga hari ini di usianya yang ke-71, Pak M. Sani Lubis tetap mengayuh becak dayungnya menyusuri aspal kawasan Petisah, Medan. Bagi beliau, setiap kayuhan bukan lagi sekadar perkara rupiah, melainkan cara terbaik menjaga harga diri dan cinta kepada keluarga.